Pertama kali aku bikin tuh Krisdayanti 1001 KD itu yang paling hit waktu itu ya. Pada saat aku launching itu udah dalam keadaan udah cetak ulang. Jadi buat saya kisah manusia itu berharga, Asma. Orang dulu mengatakan begini, oh biografi itu hanya cocok ditulis oleh pensiunan jenderal yang udah tua banget. Oh biografi itu cocok buat orang yang sudah bergabung bersama kita Albertine Endek. Hai. Kita yang punya panggilan Ae ya, biasanya kita ya. Ae aja. Ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ae gimana kabarnya? Baik banget, sehat. Asma gimana? Alhamdulillah. Rahasianya berjemur ya. Ya, dan ini kita beruntung banget gitu ya, karena saya ngudak-ngudak beliau ini untuk jadi pembicara di acara Belajar dari Bintang ini ya, itu sudah lama gitu ya, alhamdulillah akhirnya ketemu gitu. Dan ini AE ini mungkin yang pertama siapa sih yang nggak kenal, dan kalau bicara soal masternya penulis biografi atau memoir ya Doi ini ya, beliau ini. Hari ini kita insya Allah bisa belajar banyak ya. Saya minta yang memungkinkan ya sebisanya dibuka videonya, karena ada belajar adalah tatap muka ya. Cerita dong, kesibukan sekarang lagi apa nih? Lagi nulis apa? Biografi siapa? Kalau sibuk aku ya Asma, dari tahun 2013 mungkin liburan aja susah-susah itu dalam arti gini, kita nggak pernah bisa mengatur waktunya kapan, karena nanti ada lagi urusan. Jadi nulis biografi itu di jadwalku itu sangat padat. Jadi ada yang sedang berjalan, ada yang sedang menunggu, ada yang sedang post production, dan ada yang ready launching. Ada yang ready launching. 4 itu selalu menetap sampai hari ini, sehingga memang tidak pernah ada di waktu yang betul-betul clear atau kosong, tuh nggak pernah. Ya tapi disyukuri aja alhamdulillah ya, karena bagaimanapun kesibukan tetap lebih baik daripada nggak sibuk buatku. Iya. By the way ya, udah berapa buku sih total buku yang kamu tulis? Biografi aja ya Asma, kalau biografi aja udah sampai 50-an. Udah sampai 50-an, itu dimulai dari tahun 2003. Jadi yang tahun ini pertama kali aku bikin tuh Krisdayanti 1001 KD itu yang paling karena pertama kali, dan itu hit waktu itu ya. Pada saat aku launching itu udah dalam keadaan udah cetak ulang. Jadi sebelum launch bahkan itu sudah banyak terjual gitu. Itu tahun 2003 11 November. Dan kemudian setelah itu setiap tahun aku 4-3 kadang-kadang. Oke, itu mungkin kedengerannya terasa ajaib gitu ya, tapi sebenarnya enggak jadi ajaib, karena aku kan sudah terlatih selama 10 tahun pada saat itu ya, sebagai wartawan di sebuah majalah mingguan, di mana setiap hari Kamis atau setiap hari Rabu kita udah ditagih sejumlah artikel. Kemudian kan awal-awal tahun 2000-an juga saya menulis skrip sinetron. Asma juga pasti ngerasain, pasti tahu ya. Lebih parah lagi kan deadline-nya, kalau kita nggak selesai sore ini, besok siapa yang mau syuting gitu kan, nganggur semua dong di lokasi syuting. Nah, jadi deadline itu sudah menjadi bukan lagi santapan harian, itu udah jadi napas. Aku udah terbiasa ada di dalam manajemen hidup dengan deadline. Jadi biografi itu aku nulisnya udah nggak pakai mood, nggak pakai wah ini terlalu direnungkannya berpanjang-panjang. Aku menulis seperti selincah, aku memang harus menyetor naskah, tapi kali ini nyetor ke diri sendiri gitu. Kemudian nanti baru dituntaskan dan diberikan. Baik, 50 biografi yang sudah difilmkan itu berapa ya?
Mary Oh, difilmkan Riana, biografi sih Atira. enggak ya, Mary Riana, Atira. Kalau biografi sih jarang difilmkan. Yang seingat aku Mary Riana dan Atira ya. Tapi itu Chrisye ya, tapi Chrisye agak Chrisye, lain jalan ya, ceritanya. ya. Tapi Ya. 50 buku biografi. Tapi setahu gue, AE kan nulisnya awalnya di fiksi dulu nggak sih? Apa aku yang salah ya? Atau memang Fiksi dari ya? Iya betul. Jadi aku itu kebetulan punya background tuh 4 ya. Jadi jurnalis, di mana di jurnalis itu kan persyaratannya kita harus satu on time kalau kita sangat dikukung oleh deadline. Kemudian harus akurat, data harus jelas. Jurnalis nggak boleh ngarang atau nggak boleh halu lah pokoknya. Novelis itu kita belajar plot, belajar alur, belajar dramatisasi. Kemudian penulis skrip juga kita dituntut untuk bagaimana membuat rentang 1 jam atau 1,5 jam itu orang tune in nggak akan ngantuk gitu di situ kan, itu mengatur kita untuk menjaga mood cerita, ya kan. Nah 3 hal itu kemudian menyatu di dalam penulisan biografi. Jadi saya punya memang kekayaan skill dari tiga gaya menulis itu sangat membantu ketika saya harus menuliskan kisah nyata seseorang, namun dengan mood yang harus bisa dinikmati, dengan alur yang enak. Karena buat saya biografi dulu ya, Asma, ada orang nyebutnya gini nih, kalau ada pembagian buku biografi, artinya buku itu buat ganjelan buku di rak buku. Itu kan artinya buku biografi nggak bakal kebaca. Itu sedih banget saya. Padahal nulis biografi itu sesuatu yang sama sekali tidak mudah. Kok udah dicap kayak gitu buat ganjelan buku atau buat ganjelan jendela, itu sering banget dulu. Akhirnya saya pertama kali waktu itu saya baca juga sih ada buku beberapa. Saya lihat, saya tidak pernah menyalahkan isi buku ya, tapi saya lihat kelemahannya kenapa dia dianggap ganjelan gitu. Oh, kebanyakan buku biografi itu bagaikan CV yang dipanjangin kemudian ditaruh di dalam buku. Kadang-kadang tidak punya perasaan terhadap perasaan pembaca juga, apakah dia bisa nyaman baca catatan bagaikan pledoi hukum gitu. Saya tahu sekarang kesalahannya di mana, karena mereka tidak meramunya. Tidak meramunya. Buku biografi seolah-olah dia punya standar normatif, dia harus ada kayak undang-undang. Ini di sini pembukaannya, udah gitu harus dicantumkan fase-fase hidupnya seresmi kata-kata di dalam kontrak dan sebagainya. Mereka lupa bahwa pembaca itu harus nikmat. Pembaca itu kalau nggak nikmat, buku kita fail gitu. Jadi buku kita gagal menurut saya. Mulailah saya membuat buku biografi modern. Waktu itu saya banyak belajar dari Andrew Morton. Andrew Morton itu penulis biografi sangat terkenal, dia nulis Lady Di, Monica Lewinsky. Dia bisa membuat buku biografi senikmat kita membaca novel. Apa dosanya? Nggak ada dosanya menurut saya nulis buku biografi kayak novel, sepanjang kita bisa mempertanggungjawabkan kontennya, isinya sebagai sesuatu yang insya Allah tidak salah, karena kebenaran yang mutlak tentu tidak juga bisa diciptakan manusia. Nah akhirnya saya membuat biografi Krisdayanti, kemudian Ram Punjabi, Chrisye dengan cara yang rileks seperti itu. Ternyata itu bisa diserap pembaca. Dari penerbit di mana saya menyerahkan naskah itu, mereka mengatakan bahwa penjualannya mirip loh sama novel. Artinya kalau buat mereka itu bisa mencapai tingkat laris yang yang lumayan dibandingkan dengan standar biografi yang pernah ada gitu. Nah dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa berarti keputusan ini tidak salah untuk meramu seperti itu. Mulailah kemudian saya dikenal sebagai penulis biografi yang gayanya seperti itu, lebih rileks, lebih bisa dinikmati dan sebagainya. Sepertinya dirimu tuh memberikan ini ya, mengangkat citra buku biografi di tanah air. Buat saya kisah manusia itu berharga, Asma. Betul. Orang dulu mengatakan begini, biografi itu hanya cocok ditulis oleh pensiunan jenderal yang udah tua banget. Biografi itu cocok buat orang yang besok mau ikut kampanye. Atau biografi itu cocok dibuat, itu dia narsis. Sehingga orang merasa berdosa banget kalau bikin biografi, aduh gue salah nih bikin biografi nih, gue nggak pantes nih gue. Madonna itu punya buku yang ditulis oleh persetujuan dia, 28 buah. Mulai dari dia dan makanan, dia dan pacar, dia. Karena dia mungkin berpikir hidup saya berharga dan lo pasti suka kan baca kisah gue gitu. Jangankan Madonna, tukang beca aja, dia pasti punya dramatisasi hidup yang sangat bernilai. Mungkin dia berjuang buat anak yang sakit, dia berjuang mengentaskan kemiskinan dengan caranya. Setiap rumah memiliki nilai menurut saya. Jadi setiap orang sangat layak dan sangat boleh membuat buku. Itu dulu mindset yang kita bangun. Ya memang walaupun kemudian ketika saya betul-betul menceburkan diri ke dalam dunia ini, saya harus akui
bahwa hubungan vertikal itu lebih menguntungkan. Jadi cara kita menulis, siapa yang akan kita tulis, ada horizontal, ada vertikal ya Asma. Vertikal itu lebih ke arah popularitas. Kita nulis orang yang udah tenar, nulis popstar kayak saya nulis Krisdayanti, nulis megastar kayak saya nulis Chrisye, atau saya nulis Ana Avanti yang udah dikenal, atau nulis Bu Ani, Pak JK, Pak Jokowi, tentu orang tahu, oke, nulis orang besar gitu kan, itu lebih menguntungkan secara daya popularitas buku karena itu dia cepat meraih daya tarik gitu. Tapi saya juga pernah melakukan horizontal. Mary Riana menurut saya horizontal karena pada saat itu Indonesia tidak terlalu banyak kenal siapa Mary Riana gitu. Walau dia memang sudah hebat juga gitu di Singapura. Jadi pada saat itu saya berjuang keras bagaimana supaya kehidupan dia itu betul-betul bisa saya kan seperti spon, kalau kerja saya bisa serap, kemudian saya peras lagi dalam bentuk tulisan dan nilainya harus sama dengan ketika saya juga mengagumi dia. Sebab orang belum ada yang kenal dia gitu. Jadi orang harus punya magnet seperti saya juga merasakan daya tarik Mary. Dan ternyata alhamdulillah buku itu cukup berhasil. Saya juga tidak sangka waktu saya menyerahkan naskah itu ke Gramedia, saya ingat satu kalimat yang saya ucapkan. Sorry ya kalau nggak berhasil. Ini tapi gue udah usaha terbaik. Sorry kalau gue nggak berhasil. Karena sebelumnya saya nulis Chrisye, nulis Titik Puspa, nulis. Nah, iya, jadi saya merasa bersalah kalau buku itu juga nggak berhasil karena saya berkeras, ini lo harus terbitin gitu, ini kisahnya ini bagus. Ternyata itu sangat berhasil. Gitu. Jadi itu satu bukti bahwa kita tidak perlu terpentok pada keyakinan bahwa nulis biografi harus nulis seseorang yang benar-benar ada di atas, di puncak dan sangat populer. Kita bisa memulai dari horizontal, orang-orang di sekitar kita. Seraplah kisahnya yang luar biasa, tulislah yang luar biasa, itu akan menjadi CV kita untuk langkah ke depan sebagai penulis biografi. Oke. By the way, kecemplung ke dunia kepenulisannya gimana sih? Karena wartawan kan dari kecil saya emang udah pengen jadi wartawan. Saya dari kecil tuh udah gini, gue pengen kenalan sama Cica Kuswoyo. Gue kan kecilnya kan penyanyi idaman kita Cica dong. As simple as that, Asma. Gue tuh rada norak memang dulu. Pokoknya gue harus ketemu sama Roy Martin, gue harus ini. Caranya gimana ya, harus jadi wartawan, mau jadi apa lagi gitu. Akhirnya ya udah terlatih nulis. Sama kan suka baca dari kecil. Oke, kemudian kalau sebelum menulis, ini kita kan bahas nih ya, jadi kita sempat ngobrol tentang 3 poin penting kan, kalau misalnya menulis buku biografi, ya jelasin dong. Ya, pertama-tama kita harus betulin dulu persepsi ya. Jadi Andrew Morton itu mengatakan satu hal yang menarik, bahwa menulis biografi itu bukan menuliskan kisah orang, tapi kita menyerap hikmah kehidupan orang dan memerasnya dalam bentuk tulisan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kita menuliskan, maka kita menyodorkan tape recorder, melontarkan pertanyaan, jawaban keluar, kita transkrip, kita susun. Tapi menulis biografi itu nggak seperti itu, Asma. Kita betul-betul menyerap siapa dirinya. Ya tentu hasil terbesarnya datang dari wawancara, tapi kita mencari tahu tentang dia dari berbagai hal. Kita mendekati orang-orang terdekatnya, kita berusaha cari tahu luka dia dalam hidup itu ada di mana, kebahagiaan terbesar ada di mana, misi dia terbesar di hidup. Ketika kita betul-betul mengenal dirinya, mengenal tujuan hidupnya, mengenal ambisinya, mengenal kekecewaannya, saat kita menulis, kita sebetulnya tidak sedang menuliskan kisah hidupnya. Kita sedang mengalirkan hikmah indah yang kita dapat dari seseorang. Nah itu dulu yang mesti diresapi. Sehingga menurut saya kalau orang banyak bertanya pada saya, Mbak, modal nulis biografi, tapi saya nggak pernah bilang nulis bagus dulu. Lo harus peka dulu sama kehidupan orang. When kita peka sama kehidupan orang, kita udah punya modal dasar untuk sebagai penulis biografi. Karena kita harus tune in pada orang yang kita tulis. Seperti itu. Kira-kira gitu. Jadi kan yang menakutkan kan gini terkait dirimu ya, selain produktivitas tadi yang luar biasa gitu ya, kemudian juga pendekatan yang berbeda ya, terkait memulai pendekatan yang berbeda yang membuat biografinya tuh tidak hanya yang tadi yang cerita gitu kan ya, tapi bisa dinikmati gitu, bisa diresapi gitu kan, orang bisa langsung di situ gitu kan. Apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman nih untuk selain tadi menghidupkan hati mungkin ya, sehingga dia juga punya radarnya nih gitu, sehingga bisa menangkap nih hikmah atau apa. Persiapannya apa sih yang dirimu lakukan? Ya tadi saya lanjutkan yang tadi, jadi kita harus tahu dulu menulis biografi itu apa, jadi harus diluruskan, jadi bukannya mau wawancara kemudian menuliskannya, lebih dalam daripada itu. Kemudian siapa yang pantas kita tulis? Oke, kita di depan kita belum ada klien, terus kita juga
bingung, tapi kita pengen memulai langkah sebagai penulis biografi, nulis apa dulu nih? Oke, tadi saya udah katakan bisa bisa vertikal, bisa horizontal, menulis orang-orang di sekitar. Nah, kemudian pertanyaannya orang sering ngomong begini, dan ini juga sampai sekarang saya tetap dapat pertanyaan ini, Asma. Yang pantas ditulis itu siapa sih gitu? Nah, modal sebagai penulis biografi juga untuk bisa lancar ke depan adalah kita harus cukup arif dan bijaksana dalam menilai secara proporsional kelebihan dan kelemahan orang. Karena penulis biografi sebenarnya tidak boleh terlalu berpihak, tapi juga tidak boleh orang yang terlalu menjudge. Jadi dia harus bukan netral ya, tapi lebih bisa paham bahwa di dunia ini tidak ada malaikat yang tanpa kesalahan. Kalau kita bicara di dunia, nggak ada malaikat sebenarnya di dunia ini, Asma, menurut saya. Karena semua orang punya salah. Dan di dunia ini juga tidak ada orang salah yang tidak punya kebenaran. Tidak ada orang yang salahnya mutlak. Seorang maling pun mungkin dia pernah menangis untuk anaknya yang sakit, seperti itu kira-kira. Nah, penulis biografi perlu tuh punya pandangan seperti itu sehingga dia tidak terkecoh oleh kehendak menuliskan yang benar di atas kenyataan yang salah, tapi dia juga tidak terlalu tenggelam di dalam tudingannya bahwa tokoh yang gue tulis ini salahnya banyak, kira-kira seperti itulah ya. Nah, jadi siapa yang pantas ditulis? Siapa saja, karena manusia punya kebenaran dan kesalahan. Jadi kita nggak, kecuali kalau salah itu terlalu ini ya, terlalu orang di atas kertas sudah tahu bahwa dia nggak pernah ditulis. Walaupun kata-kata saya juga ini nggak adil ya. Tidak ada satu orang pun yang tidak pantas ditulis. Seorang pantas ditulis. Tapi kita memiliki takaran-takaran berdasarkan tujuan. Misalnya, saya menulis Krisdayanti nih. Premisnya apa? Waktu itu di dalam diri saya. Karena dia memulai segala sesuatunya dari nol. Dia pernah sangat miskin dan dia betul-betul merangkak dalam karirnya dengan kakaknya gitu. Dan dia berhasil bisa mencapai satu popularitas dan dia bisa mencapai puncak tertinggi biduan di Indonesia. Saya merasa bahwa teladan yang ditunjukkan Krisdayanti itu bisa diteladani orang dalam bentuk karir yang berbeda. Jadi yang saya serap adalah semangatnya. Kemudian kok lu nulis Mary Riana sih? Oh, saya mau nulis orang yang pernah terpuruk, berada di titik nol, dia ingin bangkit dengan cepat, itu bisa. Dia benar-benar mengubah dirinya, dia benar-benar mematikan rasa malunya, mematikan rasa putus asanya, seperti itu. Jadi di dalam setiap buku saya pasti punya premis. Orang yang saya bidik pasti pantas dengan premis saya ini. Atau biasanya memang orang yang minta saya untuk menuliskan, saya juga meneropong dia itu bagaimana. Untuk bisa memastikan, oke, saya nulis. Karena di antara 50 yang saya tulis, ada juga puluhan orang yang tidak saya terima, Asma. Dengan pertimbangan yang saya punya ya, tanpa perlu saya jelaskan di sini. Oh, ini nggak bisa nih karena gue nggak punya misi ke arah situ. Ada juga saya yang seperti itu. Kenapa saya nulis Bu Ani misalnya? Waktu Bu Ani ketemu saya itu pertama kali dia mengatakan bahwa dokumentasi ayahnya Sarwo Edi itu sudah hilang, Albertine sudah tidak bisa dicari. Entah siapa yang menghilangkannya. Jadi dengan saya membuat biografi, saya bisa membangkitkan lagi jiwa Sarwo Edi Wibowo. Oke, saya tahu ya cinta kasih anak kepada ayahnya dan juga banyak teladan dari pendidikan tentara sampai mengantarkan beliau bisa jadi first lady yang kita kenal gitu kan. Jadi ada dorongan atau motivasi sebelum kita memilih seseorang untuk ditulis. Kebetulan saya berada dalam posisi beruntung, memang orang yang meminta saya menulis. Tapi buat teman-teman di sini yang saat ini merasa ingin memulai, tapi aduh siapa yang belum ada yang kasih pekerjaan ke kami atau kepercayaan, mulai aja. Dengan kita menentukan orang-orang sesuai dengan visi kita. Kita memiliki idealisme seperti apa untuk mengantarkan pesan yang baik dan kita menemukan orang-orang yang cocok untuk kita tulis. Seperti itu kira-kira, Asma. Dan kemudian tadi kalau kita bicara 3 hal penting itu, langkah kemudian adalah ya bagaimana mewawancarai dan terakhir bagaimana menuliskannya. Biografi itu cuma 3 itu sih. By the way, tapi waktu sama Krisdayanti, aku sambil pengen ngupdate di Instagram, Instastory, ya. By the way, biar makin banyak yang bergabung. Ketika menulis Krisdayanti, connect-nya gimana? Karena kan saya di Femina ya, di majalah Femina, terus tiba-tiba dia telepon, Mbak aku seneng banget sama tulisan Mbak di majalah itu. Aku sekarang pengen bikin buku, bisa nggak Mbak bantu? Gampang sih, jadi memang aku terbantu karena profesi wartawan lebih cepat membuatku dekat dengan orang-orang besar, orang-orang tenar. Lagi saya mengatakan itu keberuntungan saya memang dari sisi itu ya. Tapi ya siapapun kita sebenarnya kalau kita nggak bisa hidupkan juga sulit seperti itu. Tapi terkait ini kan kalau buat teman-teman tadi yang misalnya baru mulai gitu ya, terus kalau mau membangun jaringan gimana sih, Ais?
Membangun jaringan dalam kerangka untuk apa nih? Untuk mendapatkan klien atau apa? Mendapatkan klien misalnya. Jaringan akan dibentuk dengan kita berusaha untuk misalnya nih ada teman-teman di komunitas bisa menulis yang memang ingin atau tertarik nih mengikuti jejakmu dan jadi memang fokus kemudian belajar menambah amunisinya gitu ya untuk bisa menulis biografi gitu. But then gitu kalau dia mau mulai gimana sih mereka harus marketing diri mereka atau represent diri mereka atau bagaimana? Biografi jangan marketing. Biografi kita harus dihormati. Orang harus mencari kita karena karya, bukan kita yang mencari. Itu jauh lebih baik. Pembuktian dulu dong ya, posisi teratas. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana membangun network, network akan terbangun dengan mudah. Modalnya hanya satu, karya yang baik. Karya yang baik akan menjadi trademark kita. Karya yang baik akan menjadi CV kita yang sangat powerful. Di dalam kancah biografi, setiap orang yang akan menulis biografi, pertama-tama yang akan dia tanya kepada staff atau kepada temannya adalah gini, siapa sih penulis biografi yang menurut lo sekarang lagi in? Itu satu. Setelah dikasih tahu sejumlah nama, maka pertanyaan berikutnya adalah ini, dia nulis apa aja? Hanya dua itu. Hanya dua itu. Dia nggak akan bertanya lebih jauh dari dua itu, seumpama orangnya keren apa enggak, itu enggak. Atau ya pokoknya yang ditanya adalah dia biografi yang sedang in, nggak, artinya masih eksis gitu. Yang kedua, dia pernah nulis apa aja. Pernah nulis apa aja itu ukurannya juga bisa, maknanya juga bisa banyak gitu ya. Satu, mungkin dia ingin tahu kualitas penulisannya seperti apa sehingga dia bisa cari buku itu dan dia pelajari. Atau yang kedua, dia akan lihat siapa tokoh yang dia tulis. Kalau tokoh besar itu aja bisa memberi kepercayaan, barangkali memang si penulis ini punya sesuatu. Nah, jadi memang teman-teman kalau dari awal kita harus ya cukup sabar, cukup rendah hati. Oke deh, gue belum dikenal, tapi gue akan menciptakan CV yang baik dari kisah yang luar biasa tentang nyokap gue, tentang tetangga gue, tentang leluhur gue. Buatlah. Karya yang baik itu akan bicara sangat powerful. Sangat powerful. Memang kita juga butuh promosi dengan sendirinya, karena memang yang kita tulis mungkin orang juga belum tahu. Memang usahanya tidak semudah yang saya omongin sekarang nih, saya tahu. Tapi bisa dan nggak mustahil. Ya, kita tahu kalau karya-karya di Timur Tengah itu, Asma, banyak sekali mereka menceritakan orang-orang yang tidak dikenal loh. Kisah-kisah perempuan-perempuan nestapa yang orang kalau kita lihat sastra di Timur Tengah itu kan juga banyak mengangkat dari kisah nyata. Mereka bisa mendunia karyanya. Bisa sangat mendunia, dan ada beberapa dari mereka juga yang akhirnya menuliskan biografi dalam artian mencantumkan si tokoh gitu. Jadi mulailah dengan keyakinan, kita bisa peka pada kehidupan orang, kita lakukan wawancara yang sangat baik, sangat bermutu, dan sangat bernas, dan sangat powerful untuk kita jadikan tulisan. Nah, kita akan masuk ke babak kedua nih soal wawancara. Baru kemudian kita menuliskannya dan mencari penerbit, seperti itu. Oke, berarti gini, jadi mungkin gini ya, bukan instead of marketing, branding ya? Branding diri kita ya, jadi dengan karya yang bagus gitu, dan sementara misalnya sambil menuju punya klien gitu nantinya gitu ya, buktikan dulu dan jangan lupa untuk melihat sekeliling, karena barangkali ada sosok-sosok yang bisa nih hikmahnya gitu, dan kemudian menjadi sebuah kisah biografi yang tadi kan nggak cuma horizontal, nggak cuma vertikal, tapi juga ada horizontal. Contoh paling nyata aja ada, Asma, yang kita lihat sekarang di dunia sosial media udah menjadi bukti. Kita hari ini kita melihat betapa banyaknya orang yang bukan selebriti, dia jauh lebih terkenal daripada seleb, jauh lebih successful, karena mereka pandai mengangkat dirinya. Artinya kita tahu bahwa sekarang udah nggak ada lagi hukum vertikal, itu udah semua orang punya hak yang sama untuk bisa tampil gitu di depan publik. Nah, maka menurut saya biografi pun seperti itu. Oke, so the next step-nya apa nih? Teknik wawancara. Kemudian orang banyak yang bertanya, bagaimana nih ya kalau kita udah dapat, gimana sih cara wawancara yang baik? Nah, itu tadi ya. Kalau saya dulu pakai tape recorder loh, masih pakai kaset. Sampai pabrik kasetnya tutup baru saya ganti. Karena saya orangnya kuno, tapi saya suka karena suka filing yang kelihatan gitu ya. Oke, tape recorder atau alat rekam itu tidak pernah saya sodorkan sebagai satu-satunya alat. Alat terbaik adalah hati kita. Alat terbaik adalah hati kita. Dan jawaban terbaik adalah jawaban yang muncul bukan karena pertanyaan, tapi karena keinginan. Jadi sebelum kita mulai melakukan wawancara, hal pertama yang sangat urgent dan sangat vital gitu, kita harus mencari tahu dulu dia seperti apa. Caranya mudah, kita harus cari orang terdekat.
Dia bisa sahabat yang sangat mengenal dirinya, tahu sakit hatinya seperti apa, kebenciannya seperti apa. Dia bisa ibunya, bisa bukan orang yang betul-betul tahu luar dalam. Kita harus gali sosok yang akan kita tulis itu luar dalam dari orang ini sehingga kita sudah menguasai. Baru abis itu kita mulai wawancara. Jadi jangan mewawancarai dalam keadaan nol besar. Kecuali kepepet ya, hari ini kita dipanggil, hari ini kita deal, sore udah mulai wawancara itu lain perkara ya. Tapi sebisa mungkin penuhi diri kita, kuasai diri kita dengan story tentang dia. Ketika kita tahu titik-titik sensitif dari orang yang kita tulis dan kita menyebutkan itu, kita sudah mendapatkan jalan yang lapang. Contoh ya, suatu hari saya menuliskan buku Yusuf Kala. Saya datang dengan penerbit, diundang beliau ke kantornya di Menteng. Saya tahu bahwa di rak buku di toko itu berderet-deret buku Yusuf Kala pada saat itu, mungkin saya udah hitung ya, ada 19. Jadi saya bingung kalau saya bikin buku ke-20, isinya hampir sama tuh Asma, tentang beliau di Golkar, banyaklah tentang beliau menangani kasus Maluku, kasus Poso gitu. Oke, ketika saya ketemu, tapi saya udah punya tuh modalnya, saya tahu sedikit tentang kehidupan beliau. Terus dia bilang, kita menulisnya tentang apa ya Albertine? Katanya, sama dong, pertanyaan saya dia juga sama. Intinya kita pengen bikin buku, tapi apa tema yang oke? Saya tahu bahwa beliau adalah anak dari keluarga poligami, dan saya tahu bahwa ibunya pernah terluka karena poligami itu. Jadi saya mengatakan, Pak, saya rasa Bapak mampu memimpin perusahaan dan juga mampu memimpin organisasi karena Bapak pernah belajar itu dari rumah. Nah, beliau agak terdiam karena Bapak pernah menggantikan fungsi ayah di dalam rumah. Dia matanya membesar dan dia bilang, ya berarti itu temanya bagus ya. Iya Pak, kita tulis ibu Bapak, bahkan judulnya nggak usah pakai nama Bapak, judul nama ibu aja, Atira. Dia langsung sangat excited pada detik itu dan kita bicara begitu bersemangat. Oh ya, dia langsung cerita bagaimana dia menghandle keluarga dalam usia 15 tahun, dia sudah jadi pemimpin dan menemani ibunya. Adik-adiknya pergi ke banyak luar kota dan lain, dia tidak pernah keluar dari Makassar karena ibunya tidak bisa dia tinggal, karena ibunya terluka dan down, dan kemudian mereka bisa membangun kebangkitan sedikit demi sedikit sampai akhirnya bahkan keluarga di bawah pimpinan JK itu bisa membuat perusahaan yang cukup besar gitu, dan adil dan rukun dari kedua keluarga itu. Nah, itu menunjukkan bagaimana pengenalan diri kita terhadap kehidupan tokoh itu sangat menentukan bagaimana dia kemudian memberikan kepercayaan untuk bercerita. Selanjutnya setiap kali saya ketemu Pak JK sih sebenarnya saya nanyanya simple jadinya. Nggak ada tuh daftar pertanyaan rumit yang saya harus meneliti Golkar kayak apa, itu nggak ada. Dia bercerita sendiri. Karena dia udah merasa bahwa gue lagi ada di track yang enak nih buat cerita gitu. Ya kadang-kadang kalau ganti topik saya mengarahkan, Pak JK, kita besok udah mulai cerita soal bagaimana Pak JK masuk ke dunia mobil ya. Jadi Pak JK inget-inget itu. Kita tinggal kasih hint-hint aja. Dia udah tahu tracknya mau kemana. Biasanya orang juga tokoh akan bertanya, ini ntar gue diceritainnya sama lu kayak gimana ya? Outline nggak ada salahnya kita buat. Outline nggak ada salahnya. Itulah fungsinya tadi kita udah menggali cerita dari orang yang terdekat itu. Kita nggak ada salahnya bikin outline, walaupun dalam pengalaman saya outline nggak ada yang dipatuhi, akhirnya berubah tengah jalan. Karena setiap kita ketemu untuk wawancara, kita dapat kekayaan baru, Asma. Dan itu sangat misterius, sangat menarik, yang membuat kita akhirnya menemukan benih-benih ide lagi untuk bagaimana plot itu dibuat seperti itu. Iya, dan pengenalan terhadap tokoh juga menentukan ini ya, menentukan akhirnya kita bisa mengambil angle yang dari mana nih. Exactly, betul. Nah, banyak orang yang salah nih kalau nulis, bukan salah, sorry saya nggak mau nyalin. Banyak orang yang rada keliru, incorrect dalam memaknai penulisan biografi. Mereka pikir kita harus nulis dari lahir sampai sekarang linear gitu ya. Makanya saya bilang CV dipanjangin gitu. Linear aja nulis. Padahal nggak seperti itu. Biografi itu memang menulis kehidupan, namun kita harus meng-capture hal paling sensitif, angle terbaik dari hidupnya. Karena setiap orang itu pasti punya ambisi tertentu, sesuatu yang misterius di dalam dirinya, yang itu sebenarnya menguasai hidupnya. Contoh, ada orang yang dari kecil sampai tua itu sebenarnya semua hal yang dia lakukan didrive oleh rasa dendam. Ada yang seperti itu. Karena kecilnya pernah disakiti, pernah dihina, maka sampai tua itu yang ngedrive dia, karena dia pernah dendam, dia harus gini. Ada orang yang karena merasa hidupnya happy, ingin membahagiakan orang tua, itu drive dia gitu. Jadi kita harus mengenali itu. Premisnya lain-lain. Betul itu tadi Asma. Misalnya juga saya menulis soal tadi Pak JK itu ya,
Atau saya menulis katakanlah Pak Tahir. Pak Tahir juga mengatakan bahwa di dalam hidupnya dia penuh dengan penghinaan-penghinaan, sehingga kemudian itu memacu dirinya untuk bisa membangun diri. Atau Chrisye itu sejak kecil mengaku orang Manado atau orang Betawi, padahal dirinya adalah asli Chinese. Kenapa dia sepanjang hidupnya tidak mau mengakui bahwa dia Chinese? Karena pada tahun 59 dia termasuk korban yang anti Cina, kemudian seseorang melempari kepalanya dengan batu. Sejak itu dia ketakutan, trauma, dan dia bertekad, gue harus jadi, kalau gue melakukan sesuatu harus serius, dan gue nggak akan ngaku gue Cina gitu. Karena ya itu ada dualisme di dalam dirinya yang menguasai dia bahkan sampai menjelang kematiannya. Ketika dia memanggil saya kan dia sudah dalam keadaan cancer stadium 4 kan, dia udah tahu bahwa cepat atau lambat saya akan wafat, dokter udah mengatakan begitu gitu. Nah, setiap orang itu memiliki kendali di dalam hidupnya yang menentukan bagaimana dia mengarahkan langkah, kenapa dia melakukan ini, itu yang harus kita kenal sebagai penulis biografi, dan kita akan bikin angle yang paling bagus. Gitu. Jadi tidak sekedar menuliskan kisah yang linier. Keren. Ya. Prosesnya gimana sih biasanya untuk AE yang paling lama dari proses menulis biografi ini apa? Apakah wawancaranya yang paling lama gitu, ataukah wawancara itu skill? Sebenarnya kita harus bikin kelas lagi khusus untuk wawancara, itu skill. Itu diajari. Iya, itu skill. Jadi kalau bisa, pokoknya di dalam biografi itu kalau bisa orang merindukan kita. AE lu ke rumah gue lagi dong, gue pengen cerita. Itu kita udah berhasil tuh membuat dia ingin bercerita. Jadi bukan karena dia menjawab pertanyaan kita. Kalau dia masih diam nunggu kita jawab, kita sebenarnya harus bertanya pada diri sendiri, apa yang kurang ya dari cara kita bertanya, sampai dia belum merasa enak untuk mengeluarkan semua rahasianya. Kalau dari pengalaman saya semuanya terlalu ngebongkar rahasia tuh Asma, sampai saya bahkan bingung nih mana yang gue harus masukin sendiri gitu ya. Udah nggak ada kata-kata off the record, udah nggak sempet lagi saking pengennya curhat kayak gitulah kira-kira. Tapi wawancara yang baik adalah kita tidak mengintimidasi, kita tidak memburu atau mencecer, kita menemukan hal-hal yang dia sensitif dalam hidupnya sehingga dia merasa kita sangat memperhatikan, kita sangat memahami dia. Dan jangan lupa kita juga harus cukup mengingatkan bahwa manusia itu pasti ada salah. Jadi juga jangan menulis hal-hal yang baik versi dia, kita juga harus bisa mengantar dia untuk melihat kesalahan itu juga adalah sebuah kebenaran dalam hidup ya. Intinya jadi teman ngobrol ya. Tapi kalau secara etika, ini kan dirimu cerita, apalagi kalau udah nyaman banget cerita kan semua tuh dibongkar gitu ya. Nah, penulis ini kan harus punya ini ya, harus punya betul. Dan akhirnya bisa memfilter sendiri gitu. Nah, lo sendiri menerapkan ini gimana nih? Etika dalam menulis biografi. Oke, iya sebetulnya kita bisa tahu dari pengalaman saya bahwa setiap orang tuh rindu bercerita loh Asma. Seandainya dibolehkan atau dunia ini cukup ramah untuk orang-orang yang mau berterus terang, setiap orang tuh rindu bercerita. Saya kadang amazed gitu, ada orang nggak berhenti cerita, bahkan rahasia yang seharusnya saya juga nggak boleh dengar gitu, harusnya gitu. Mereka cerita karena mereka, gue mungkin beban nih kalau nyimpen ini sendiri ya. Ketika kita sudah menulis ya kita tahu ini negeri timur. Biasanya sih mengingatkan, Pak kemarin Bapak cerita ini benar nih mau ditulis Pak, ayo dipikir-pikir. Nah kalau negeri kita kan bukan di barat ya Asma, kalau di barat itu kan penulis itu dikelilingi oleh si penerbit udah modalin dengan ada pengacara berderet, kalau lo sampai disu pengacara ini maju, kita udah tercover. Kayak misalkan di Amerika kan ada yang namanya Kitty Kelly kan, yang dia khusus bikin biografi untuk mengorek hal-hal buruk. Bayangin kalau dia jumpa pers nih, hari ini gue mau bikin biografi si AE, udah gue gak bisa tidur deh. Karena dia akan membayar orang-orang terdekat dari tokoh yang dia tulis untuk menggali keburukannya. Jadi itu memang best selling ya pasti buku-buku dia itu. Tapi di timur tuh agak susah. Kita tahu di sini ada penulis biografi yang juga terlalu ugal-ugalan isinya atau blak-blakan sampai harus luar negeri kan jadinya kan dia terlalu, nah seperti itulah kira-kira nggak aman kalau di sini nulis gitu. Kita masih ada di dalam standar yang gini, kalaupun menulis sesuatu yang kira-kira sensitif tetap juga ada rambu-rambunya karena ya itu tadi. Jadi satu keamanan ya. Tapi ya kalau di diri saya terus terang Asma, cita-cita saya emang nggak pernah mau bikin sensasi. Saya itu lebih gede gue pengen mengalirkan energi baik orang ini atau inspirasi orang ini ke orang banyak.
Jadi dengan misi itu saja sebenarnya saya terhindar dari keharusan untuk ngorek-ngorek hal buruk, kemudian menjadi sensasi, itu nggak ada di cita-cita. Orang lain boleh lah, saya kebetulan nggak di situ gitu. Jadi bisa aja. Dan satu lagi harus mau belajar. Tadi betul kata Mas Isa, nulis biografi itu kita sama aja sekolah baru, akademi baru, kuliah baru. Saya nulis, misalkan saya ini baru aja tamat nulis BPJS Kesehatan. Ya ampun, saya tuh kan nggak ngerti, kecuali cuman bayar iuran bulanan aja ya, Asma. Saya nggak ngerti bagaimana liku-likunya BPJS, saya tuh harus belajar bagaimana pengumpulan dana sesuai dengan aktuaria, kecukupan modal untuk bisa membayarkan premi gitu kan. Itu kan sesuatu hal yang harus saya pelajari, bagaimana uang itu berjalan dari kita pertama transfer sampai akhirnya bersandar ke rumah sakit. Undang-undang apa yang mendukung itu kita nggak bisa cuma modal wawancara sama baca data, Asma. Kita harus belajar. Saya juga nulis sejarah Bluebird, saya harus belajar juga bagaimana bisnis otomotif, terutama yang untuk disewakan seperti itu. Nulis buku Presiden Jokowi misalnya ya, saya juga harus tahu politik lah dikit-dikit. Ya, karena bagaimanapun itu background yang atau apa ya, itu jiwa yang ada di dalam buku itu. Saya nggak cukup hanya dengan kisah hidup, saya harus tahu politik. Nah, saya juga menulis buku BCA hari ini. Bayangkan, Asma. Ada di bawahnya laptop. Jadi semua buku-buku tentang bank, tentang perbankan dari tahun 60-an sekarang saya baca menjadi santapan harian. Saya harus tahu apa yang namanya House of Clearing, apa itu bank devisa, ya kan? Harus tahu bagaimana rasio kecukupan modal juga. Itu sama aja kayak saya anak-anak kuliah perbankan dalam keadaan yang dipadatkan gitu. Itu harus ada kemauan, Asma. Kalau nggak ada kita akan nulis, dan walaupun mungkin yang kita baca itu tidak tertulis, tapi itu menjadi background kita. Bahkan satu kalimat di dalam buku itu mungkin hasil saripati dari kita baca satu bab dalam buku plus wawancara itu. Background itu harus kuat. Pasti akan beda kita nulis sesuatu dengan hasil wawancara dan hasil wawancara yang ditambah dengan background memadai di belakang kita. Saya sih happy ya, hari gini buat saya menambah ilmu tuh karunia, bukan satu beban. Jadi saya happy. Iya, saya happy. Jadi saya berat, saya tahu ketika saya udah siap menulis buku BCA, saya tahu, buset, gue harus belajar dari zaman Lim Sio Leong bikin sampai Motari Hadi take over sampai buset gitu ya. Dan itu masih banyak tuh bahannya, ternyata benar. Tapi saya senang, saya bahagia gitu. Tapi itu kontennya ke dirimu yang tepat gitu ya. Maksudnya yang juga semangat untuk belajar, harus gitu kan ya. Saya walaupun dandan, walaupun belanja, beli lipstik, ini saya orang yang pembelajar juga. Saya pakai lengkap, Asma. Iya. Tadi gue bilang itu adalah bahwa lo terus harus stamina. Penulis biografi itu susah ya buat dugem. Stamina. Dan lo bisa belajar banyak kan gitu ya dari tiap tokoh itu gue iri banget sumpah. Banget itu, saya mendengar Ciputra ngomong langsung, bayangin aja ya, dia kan dewa dari properti. Saya dengerin, saya bahagia, saya bisa dengerin Bu Ani ngomong langsung. Foto-foto kebersamaan itu yang saya sesali, saya tidak pernah membuat video, kecuali bahwa saya pernah membuat video dengan Pak Ciputra. Karena kan memang private ya. Jadi ini YouTube sendiri ya, artinya tapi memang harus disunting. Bahaya juga sih ya kalau misalnya. Nggak bagian-bagian yang ininya, jadi nggak ada voice-nya, cuma gambar-gambar aja ini. Ada lagi nggak yang mau sebelum kita masuk ke tanya jawabnya? Ada lagi nggak yang ada ya. Tambah? Ya itulah, habis itu penulisan ya, penulisan itu kita harus sabar. Menulis biografi itu harus sabar. Kadang kita jadi berantem sama tokohnya. Buku tuh biasanya dari mulai proses lo ketemu premisnya gitu ya. Berapa lama sih kelarnya? Ya ada yang 2 bulan, ada yang 2 tahun. Waktu zaman bikin Bu Ani ya, negeri kita ada bom di Marriott, ada apa, di setiap ada kejadian pasti Bu Ani minta hold dulu. Akhirnya 2 tahun bukunya Bu Ani. Ada yang 2 bulan, Pak SBY minta saya membuat buku, kalau ini biografi kebendaan ya, maksudnya kisah-kisah istana-istana kepresidenan. Dalam 2 bulan itu ya saya betul-betul pontang-panting ke 6 istana yang ada, dan kemudian nginep juga di istana-istana kita itu, dan menuliskannya gitu. Mary Riana saya tulis 14 hari loh. Karena waktu itu ada moodnya. Enak gitu ya? Gitu. Jadi saya ada yang kayak gitu. Ada juga yang lama sekali. Ada. Ya, yang penting kita bisa menjaga
kapan dia launching, kan ada pasti dia punya tenggat waktu untuk launch gitu kan. Saya lebih suka yang nggak ada tenggat waktu karena hasil terbaik itu jauh lebih bagus ya. Tapi sebetulnya yang paling ideal kalau nanti teman-teman kebetulan berhadapan dengan calon pekerjaan, katakan saja minimal 6 bulan. Karena kurang dari itu agak susah. Tapi kalau kelamaan juga buruk loh, karena dia tidak matang lagi kayak kita masak kalau udah kelamaan tuh sebenarnya udah nggak enak. Tetap aja biografi yang bagus dia harus punya tingkat kematangan yang pas, moodnya masih hangat gitu. Jadi jangan terlalu didiemin lama juga. Gitu. Oke, aku lagi ngeliat chat ya. Ini ada pertanyaan dari Anna. Anna mau nanya langsung nggak? Ya. Nah, sambil nunggu Anna nanya, Mas Baru tolong disiapkan atau ada yang raise hands ya nanti. Biasanya suka ada yang bertanya gini. Kalau biografi itu kita harus izin nulisnya. Harus apa? Misalnya tidak diminta. Oh, kalau tidak diminta saya nggak pernah. Tapi kalau tidak diminta saya tidak pernah. Tapi saya pernah nguping denger gitu ya. Tokoh-tokoh yang, aduh siapa sih itu mau nulis saya nih katanya. Ada loh yang gue nggak senang, tapi yang itu gue senang. Mereka sebenarnya menilai juga si tokoh. Mereka sih ngasih izin ya. Biasanya kan mereka cukup tahu outline-nya apa. Biasanya seperti itu. Tapi mereka menilai juga. Artinya mereka senang. Jadi itu enggak misalnya kayak cuman susah ya kalau tanpa wawancara ya Asma buat saya ya. Ya sih. Misalnya ada yang mengagumi tokoh yang misalnya sudah meninggal gitu kan. Dia pengen menuliskan tentang tokoh itu. Oh bisa. Tapi tetap harus dimodalkan dengan wawancara orang-orang terdekat. Ya. Terus terang menurut saya kalau kita hanya berdasarkan dari bahan-bahan yang sudah ada, tetap itu enggak valid, enggak matang bahannya. Selalu ada update yang lebih orisinil dari cerita langsung. Ada update yang orisinil dari cerita langsung. Saya misalnya pernah diminta membuat biografi sebuah pesantren. Nah, biografi bukan cuma orang loh. Biografi bisa juga company. Saya membuat ya kayak BCA kan company. Saya membuat pesantren As-Salam di Solo. Seneng banget kan. Saya Katolik by the way. Nah, milbitan besar juga di Solo. Oke Mbak Alberti, nanti yang buat bahan pesantren mungkin kita bisa sediain bahan-bahannya. Saya bilang, Bu kenapa nggak saya masuk aja ke pesantrennya? Saya harus ketemu kiai-kiainya untuk bisa tahu apa pakai jilbab. Nggak ada masalah, Bu. Buat saya yang penting saya bisa melakukan ini dengan bulat matang nulisinnya itu enak. Apalagi pesantrennya ada, orang-orangnya masih ada. Jadi mulailah hari itu saya kemudian pakai kerudung Asma. Saya masuk ke pesantren walaupun agak salah-salah gitu ya, poninya kelihatan lah segala macam, lucu deh. Tapi para kiai itu bahagia ketemu saya, mereka bercerita dan mereka merasa oke, kami dihargai, cerita kami juga ikut didengar, dibutuhkan seperti itu. Jadi buat saya yang afdol itu adalah kita bicara, kita mendengar dengan yang paling dekat dengan cerita itu. Kalau tokohnya masih ada ya fine tokohnya. Tokohnya misalkan udah meninggal, anak-anak terdekatnya harus ada semuanya. Sampai di batas yang kita udah nggak bisa ketemu siapa-siapa lagi gitu. Baik. Ya. Kita nampung pertanyaan ya, Oke, Anda silakan. Saya pengen menggali AE lebih banyak. Jadi pertanyaannya cepat langsung gitu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih kesempatannya Bunda. Mbak aku mau tanya, kemarin kan aku tuh sempat aku seneng loh Asma dipanggil Bunda aku buat Mbak. yes. Gue juga gitu kalau kakak gue dipanggil Bunda atau ayah dipanggil gue dipanggil Mbak. Coba ya Ana ya. Ini ya silakan. Jadi, aku kemarin nulis nggak ngumpulin data untuk nulis novel biografi. Kebetulan tokohnya itu enggak. Nah,
Terus salah satu pihak keluarga itu menolak untuk mereka itu dilibatkan dalam cerita gitu. Nah, itu gimana? Soalnya menurut Ana tuh itu paling penting gitu. Dan sayang banget untuk dilewatin. Gimana? Sementara saat ini udah meninggal orangnya gitu. Makasih. Oke. Jadi salah satu anggota keluarga, kamu wajahnya jangan hilang dulu ya. Jadi salah satu anggota keluarga menolak. Ya. Menolak kayaknya disebutkan dilibatkan keterkaitannya gitu ya. Ya itu memang kadang-kadang kita berhadapan dengan keadaan seperti itu ya, itu bukan problem. Ada orang-orang yang memang tidak mau terekspos dan itu hak dia. Dia akan sangat terganggu kalau di buku itu kisah dia ada, ucapan dia ada. Kita harus bisa paham itu. Sepanjang ketidakberadaannya itu tidak mengganggu bangun cerita. Jadi penjelasan dari orang lain atau menceritakan kisah tentang dia singkat aja. Yang harus kita pertahankan adalah premis cerita kita, misi cerita kita. Kalau dia masih aman, nggak apa-apa. Gitu. Tapi misalnya saya pernah bertengkar dengan salah satu tokoh yang waktu itu tokoh itu sedang bertengkar, sangat tenar, sangat pengusaha perfilman. Dia sedang bertengkar dengan kakaknya dan dia tidak mau nama kakaknya ada di dalam buku. Wah, itu saya berantem sampai jam 2 malam tuh. Dimanapun saya bilang, mau perang kita seperti apapun, kalau kakak kita 3, kita nggak bisa bilang kakak kita 2. Kita tetap harus bilang kakak kita 3 dan dia punya namanya. Saya nggak mau mengatakan kakak saya hanya 2. Itu saya membohongi publik. Jadi walaupun sedang ada masalah dengan kakak tersebut, dia tetap harus disebutkan namanya. Oke, kisahnya nggak perlu, nggak apa-apa. Jadi ada hal prinsip yang kita harus perjuangkan. Tapi kalau kayak ada orang yang nggak mau terekspos, ya nggak apa-apa, itu hak dia. Kita juga jangan menakutkan orang, kan kita sendiri juga kalau kita nggak pengen ketahuan orang juga sangat terganggu kalau kita tulis, bener nggak? Kayak saya kan main sosial media aja semuanya setting friend. Saya beda sama Asma tuh. Ya Asma ya, follower Asma berapa miliar, follower gue cuma 1.000. Juga postingannya anjing semua. Kenapa? Iya. Gitu ya Mbak Ana ya. Saya langsung nih karena waktunya minim dan pengen menggali lebih ya. Tadi Mas Darono sudah siap? Oh ada Darono. Pelan-pelan Mas Darono nanyanya, hati-hati. Saya grogi nih sama Mbak. Saya grogi sama Mbak. Begitu aja grogi sama gue. Enggak tahu kan. Gimana sih membagi dari frame ke satu frame dari kan sehari Mbak ya bikin 3 cerita kan novel. Bagi membagi satu persatu enggak bersamaan, ada yang baru mulai, ada yang udah gitu. Tapi mungkin lebih tepatnya ganti orang secara cepat gitu ya. Betul itu. Gimana? Itu perlu apa ya Asma? Itu perlu latihan juga tuh kayak gitu, bener kata Mas Darono. Tapi ternyata nyandu loh Mas. Jadi saya kayak rindu gitu. Aduh, ada hal baru lagi nih, kayak ngejar kita akhirnya jadi catcher gitu. Kita jadi pemburu, penangkap dan seperti itulah kira-kira mungkin karena saya udah ada di track seperti itu ya. Kayak saya kan tiap tahun selalu bilang tahun depan saya mau nulis novel, saya mau istirahat dulu biografi. Kenyataannya nggak pernah begitu sampai 17 tahun. Tetap aja ada yang ditulis dan ditulis. Nah ini saya menuliskan mantan Jaksa Agung. Habis ini, beliau lagi nunggu nih posisinya. Kayak gitulah. Mas Darono, tapi saya udah beda nih dengan yang di chat nih. Apa Mas Darono-nya beda ya? Enggak, Darono ini di dunia ini hanya ada satu, Darono. Makanya yang di chat ini pertanyaannya boleh tahu honor Mbak. Itu udah ini. Jangan, tapi saya bisa katakan kepada teman-teman semua di sini, tidak ada salahnya kalian memulai belajar. Saya sangat terbuka loh untuk belajar. Saya sangat terbuka, saya senang banget. Cuma kalau bikin workshop kan saya harus punya ruang, punya waktu, dan saya juga nggak tahu tuh Asma lewat Mas. Tapi saya senang banget ngajarin soal biografi. Yang pasti biografi itu adalah pekerjaan di mana kalian bisa melakukannya sampai tua. Makin tua makin dihargain.
makin tua makin dianggap jam terbang kita juga memadai, apalagi kalau karya-karya kita memang meluncur cukup banyak dan baik. Dan secara penghasilan kalian sangat dihargai lebih dari layak. Karena rasa-rasanya sekarang jarang kok orang Indonesia menganggap biografi itu murah, Asma. Karena saya juga pernah ketemu sejumlah orang yang sama sekali nol besar, nggak tahu biografi itu bikinnya gimana, biayanya berapa, kayak blank. Ketika saya tanya, Anda siap dengan biaya berapa, mereka menyebutkan satu jumlah yang sebetulnya udah cukup memadai. Artinya mereka sudah punya knowledge atau feeling kali ya, lebih tepatnya feeling ya. Jadi kalian mencobalah itu kan jadi profesi yang membanggakan dan bisa disyukuri kok, dan cukup terhormat karena kita juga memberikan pesan-pesan baik gitu bagi pembaca. Kita juga mungkin mengalirkan inspirasi yang berguna bagi orang lain kan melalui tulisan kita. Nolnya 7 nggak? Hah? Nolnya 7 ya. 07 itu jadi berapa tuh? Baik, gitu ya, Mas Darun. Makasih Mbak Eda. Ya. Tadi ada lagi yang saya ini nih, sebentar, Ai. Aduh, kok ngilang ya? Tadi ada, tapi saya mewakili ini karena tadi ada yang bertanya, cuma di chat ya, cuma saya karena banyak banget, jadi saya terlepas nih. Bagaimana, Ae, jika misalnya pernah nggak kamu udah nulis, udah selesai bahkan gitu ya, atau hampir selesai, tiba-tiba misalnya tokohnya itu baca dan ada bagian yang dia nggak suka. Atau minta dihilangkan misalnya. Itu pasti ada, Asma. Dinamikanya ada juga sih yang gak ada perbaikan sih juga bingung. Apa dia takut sama saya ya? Tapi ada juga yang aduh ini udah oke ya, saya nggak sangka dia kamu bisa mengetahui diri saya. Kalau begitu saya nggak langsung seneng, Asma. Takutnya nanti malah dia menyesali pas bukunya udah beredar. Coba lo baca lagi, lo dalami. Siap-siap dengan 3 atau 4 draft pasti ada. Ya ada bab yang akan dibongkar. Jangan kecil hati, barangkali emang di situ letak hidup dia paling sensitif. Kita jangan jauh-jauhkan dulu dari rasa tersinggung. Ketika dia mengubah itu bukan kita tulisannya jelek. Karena kan harus dipahami loh, hidup dia bahkan dipertontonkan ke hadapan orang banyak. Dia nggak mau dong ada yang salah, atau dia nggak mau yang mengandung risiko. Bisa aja kan dia gini kan, cara nulis kamu udah bener, tapi kalau orang itu baca, dia bisa salah persepsi nih, lebih baik kita ubah caranya. Ada biasanya kayak gitu tuh kalau pas di bab-bab yang mengandung konflik gitu. Terus waduh kalau kayak gini gue kelihatan sombong nih, kita ubah dikit nih caranya. Atau misalkan orang-orang, ada juga orang yang menggebu-gebu dia, musuh dia dulu pernah matiin bisnis dia bikin nol, begitu udah jadi tulisannya sesuai dengan cerita dia mikir, gimana kalau gue bayaan ya sama dia ya, ganti deh cara nulisnya gitu. Nah, ada juga yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Kita harus sabar. Bagaimanapun dia akan mempertontonkan hidup dia di hadapan publik. Jadi buatlah dia juga percaya diri menyerahkan ini ke publik. Jangan membuat dia tertekan. Gitu, kita harus mengerti. Dan kalau udah kayak gitu, ego kita gak diturunin dikit. Kecuali kalau udah mengada-ngada ya, hari ini mau hijau, besok kuning, besok merah itu udah lain. Kita, gak bisa gitu. Kita harus ingetin dia. Ini selebihnya paling edit-edit typo dan segala macam. Oh iya, biar moodnya bagus, sebaiknya kita didampingi editor bahasa. Kalau saya sih punya editor bahasa, dia akan memeriksa typo atau tulisan salah. Jadi ketika dibaca, kadang-kadang saya juga matanya suka siwer kan, ada aja typonya. Kita kasih yang rapih lah tulisan itu. Biar aman, kita kasih per 2 bab. Atau 1 bab, dia udah moodnya muncul, ternyata tulisannya enak ya. Waduh, oke, buat bab berikut gue udah punya ide nih, nulisnya apa. Nah, itu bisa jadi stimulan tuh, bab 1. Buatlah makanya prolog dan bab 1 yang menawan, karena itu juga akan menjadi modal dia untuk tambah bersemangat gitu. Kalau bab 1-nya udah memble, dia akan mikir, aduh ntar jadi gimana, tuing deh. Nah, kita emang itulah tantangannya juga cukup berat ya, tapi insya Allah dengan pengalaman sih hal-hal yang sulit nggak akan terjadi lah gitu, bisa lancar-lancar aja. Oke, ada nggak sih do's and don'ts-nya? Terkait do's and don'ts. Oke, do's and don'ts itu nah ini balik lagi ke tadi pengetahuan nulis soal hidup dia. Jangan bertanya sesuatu yang dia benci, atau kalau mau bertanya caranya harus diatur. Ya, kayak gitu. Itu penting karena some people ada yang sensitif loh, Asma, begitu ditanya itu apalagi kecenderungannya kita kayak menyalahkan dia atau membela yang dia sebel, dia langsung nggak mood gitu. Ada yang kayak gitu. Nah, itu fungsinya knowledge tadi. Terus ya itu tadi jangan mengintimidasi, kita pelan-pelan ada caranya. Sebenarnya penulis biografi itu bagaikan psikiater
dalam pekerjaannya. Betul dong itu. Karena kemudian dia jadi bahagia ketika bisa bercerita, dia juga bisa lega karena tergali cerita. Jadi jangan juga membuat dia tersiksa saat bercerita. Kita harus bahagia. Nggak ada kayaknya. Maksudnya harus dipancing dengan topiknya yang nggak boleh itu apa, kalau secara umum saya agak susah. Nah, menurut saya 10 kali udah cukup, atau menurut saya 15 kali udah cukup. Gitu. Jadi kita tidak terjadi perselisihan paham di tengah jalan karena kita merasa gue jadi banyak kan nih ketemunya atau kira-kira kayak gitu. Jadi diomongin di depan soal teknis. Ya, ini jaringannya kayaknya agak ini ya. Jadi... Oh, kalau aku sih jelas yang Mbak Albert kayaknya. Yang Mbak Ae yang ke kita suaranya tadi agak lambat, tapi sekarang udah jelas, berarti ya, Pak Ai. Robert. Itu royalti itu kalau diterbitkan dalam bentuk buku udah jelas ya. Udah oke, Ai. Oke, kalau diterbitkan dalam bentuk buku, royalti itu di-share atau milik penulis biografi? Ini sampai kita nunggu, ini kenapa jadi Asma yang begini? Kalau kita sudah dibayar cukup baik sih sebetulnya untuk tokoh. Karena kita sudah dibayar cukup baik, kita kerja baik kontrak, baik apa ya namanya ini. Jadi itu udah mungkin bagian dari nego juga kali Ae ya? Ya, walaupun penerbit pada akhirnya ngasih saya juga berapa persen untuk ini, kan lo hak cipta tetap penerbit baik juga gitu. Tapi buat saya itu nggak prinsip sih royalti. Iya. Ini kita suaranya ada masalah lagi. Ae, suaramu tidak terdengar. Tapi aku nggak ada masalah sih. Sebentar ya. Tapi Asma juga. Ini ya. Ini masih suara robot nih kita nih Ae nih. Asma juga tadi begitu juga, nggak ngerti nih kenapa ya. Padahal koneksi internet juga oke. Anyway, saya tadi... Papa. Taruh sebentar. Soalnya aku... Ini sekarang udah nggak apa-apa? Tuh. Baik, ini ada yang bilang buka jendelanya. Buka jendelanya. Buka jendela. Bener nih, aku buka nih jendela. Aku gak apa-apa, kan gaptek pasti aku ikutin tuh nasihatnya. Nah. Gak apa-apa. Ae, ini ada pertanyaan dari Gusti. Iya. Gusti silakan, terakhir ya. Ae lewat dikit 5 menit boleh nggak? Oke, sip. Silakan Gusti, langsung tanya. Kenapa? Mas Gusti jadi mau bertanya? Ya, halo. Halo Mbak. Saya mau nanya, apa namanya? Mau nanya Bun, kalau Gusti nggak ada, Ayah. Oke, Ayah ada itu, ada. Bagusnya ada tuh. Gimana, boleh nggak Bun? Bagusnya ada tuh. Oke. Gustinya udah ada. Ayah dulu deh kalau Ayah udah siap, nanti baru habis itu Mas Gusti langsung.
langsung ya. Oke, silakan Ayah. Ya. Jadi Ayah ada nomor 2. satu penulis pemula, menulis biografi. Dia dibayar ya lumayan lah, bangsanya 20 jutaan, 10 jutaan. Buat dia itu lumayan. Dan buat yang bayar juga karena dia bukan kalangan yang tinggi juga lumayan mahal buat dia. Nah, karena dia merasa bayar mahal, dia tuh kayak memperlakukan si penulis tuh jadi kayak pesuruh. Nah, karena si penulisnya juga pemula, dan merasa bahwa penghasilannya itu juga cukup besar, dia akhirnya benar-benar stres karena benar-benar diperintah harus ditulis. Nah, itu gimana membangkitkan penulis pemula ketika nulis dia tetap harus dihargai. Jadi walaupun kadang-kadang orang mikir karena gue bayar, terserah gue dong maunya apa, gue bos lo gitu. Padahal kan kalau dalam kerjaan seperti ini harusnya berbeda gitu loh. Nah dia tuh sampai lalu saya udah kayak pembantu Pak gitu, dia bilang begitu gitu ketika nulis gitu akhirnya. Ya betul. Gimana, tapi sebetulnya itu juga menjadi bahan keputusan kita Mas. Memang kalau kita baru belajar akhirnya bargaining power kita nggak ada ya Mas ya, betul nggak Mas? Ya, anggap aja itu pelajaran kesabaran sama kalau ini pekerjaan pertama, anggap aja itu sekolah kesabaran sama jalan kita untuk membuat satu karya nyata. Tahan-tahan aja sabar, kecuali kalau udah kebangetan banget ya. Tapi for the next project, martabat kita udah terbangun baik, kita udah cukup percaya diri, kita sudah bisa menentukan, karena orang dengan sikap demikian sebetul-betulnya nggak pantas juga ditulis. Iya kan? Orang dengan sikap kayak gitu nggak pernah pantas dia mendapatkan buku untuk bisa menjadi teladan. Dia sudah memberikan contoh yang tak baik gitu. Tapi ya kalau kita udah kontrak, udah kita lanjutkan dulu sampai batas yang menurut kita masih bisa diterima. Karena kalau menurut saya kalau udah standarnya udah buat saya buruk ya itu saya Nanti kita lanjut ke Gusti ya. Iya. Tapi saya salam simpati buat teman Mas ya. Saya betul-betul sedih loh dengar. Saya sedih dengar kayak gini loh, karena saya juga tahu kisah-kisah seperti ini sebenarnya cukup banyak. Iya, dia sampai trauma juga nulis. Oke. Ini kenapa Ayah suaranya bagus, Bunda tadi suka ini ya, reaksi dari AE ke Bunda, Bundanya kayaknya melambat gitu. Nangkepnya tadi. Padahal server internetnya. Oke, silakan Mas Gusti. Pak Gusti. Mas Gusti. Oh, oke, silakan. Sudah hadir? Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya Mbak Gusti. Kalau aku ada ya. Kalau aku ada suaranya. Mbak Aya ada. Mbak Gusti nggak ada. Sudah di akhir. Sudah kok. Nah, udah. Nah, ada tuh dikit-dikit tuh. Kurang dekat. Selamat malam, Mbak. Saya mau nanya, pernah nggak waktu wawancara biografi seseorang ya? Ada suaranya, Mbak. Orangnya tuh kurang dekat kayaknya, Mbak. Halo? Kurang dekat. Bisa dideketin, Mbak, mic-nya. Atau headsetnya dilepas. Halo? Ya, silakan Mbak. Udah oke. Ya, halo. Ya, silakan Saya Mbak. mau nanya, pernah nggak waktu wawancara biografi orang, terus ternyata dia hanya menceritakan dari orangnya gitu, dan terus kemudian dia bohong. Misalnya dia bilang ada suatu peristiwa dia dizalimi pihak A gitu ya, banyak gitu setelah dikeroyok. Nah, tapi ternyata dia yang dizalimi, dia yang cari gara-gara, karena semua orang itu mungkin dia itu karena ulah diri gitu loh. Nah, nggak kejadian kayak gitu, dan kalau seperti itu Mbak Alberta reaksi gimana semacam itu? Karena biografi kan
sejarah sudut pandangnya narasumber gitu kan. Siap. Ya, itu tadi seperti yang saya bilang bahwa penulis itu iya. Tuh. Asma nggak bisa dengar AE sekarang. Apa tadi? Nggak ada suaranya lagi. AE jelas nggak pertanyaannya tadi? Jadi kalau narasumber bohong gitu. Iya. Ada yang aneh nih gitu. Kita nggak bisa ngedimin itu sebetulnya, tapi kita harus slow gitu ya, cari waktu yang tepat, pelan-pelan kita arahkan lagi. Kadang-kadang dia moodnya terlalu ingin membanggakan diri sampai udah juga, maksud saya sambil juga kita menghidupkan radar untuk menangkap keseimbangan. Karena bagaimanapun dia kan punya mood, punya ego ya. Kita nggak bisa mentah-mentah semua yang dikatakan dia, kemudian dia di bahan tulisan. Kita bertanya ulang apa. Oh, berarti itu sesuatu yang prinsip buat dia. Beda kan? Oke, itu kita pakai sebagai bahan. Baik. Ini memang AE, aku mohon maaf lahir batin ya. Kalau misalnya selama kita ngobrol, tektokannya kadang-kadang nggak pas gitu. Karena kadang-kadang aku merasa AE diam, tapi ternyata aku jadi motong gitu. Mohon maaf lahir batin. Iya. Nggak apa-apa. Berarti kita udah dadah. Oke. Baik teman-teman, saya sebetulnya banyak yang iya, entar dulu, Ay. Kita akan foto bareng dulu ya. Tapi sebetulnya saya berharap ada pertemuan nih, wawancara berikutnya, obrolan berikutnya dengan AE ya. Karena salah satu menurut saya juga harus dibahas agar tadi kasus yang Ayah sampaikan tidak terjadi. Mungkin bagian dari perjanjian ya, agreement antara penulis biografi dengan tokoh yang ditulis. Saya yakin itu ada gitu. Oke, tapi karena waktunya dan karena jaringannya, kita akan pending. Insya Allah kita akan kencan lagi ya, AE. Kita nanti kencan lagi, jangan kapok sama Asma. Mudah-mudahan sudah better jaringannya. Ya. Oke, AE kita foto bareng dulu. Saya serahkan, terima kasih untuk AE, terima kasih semuanya. Saya serahkan ke Mas Baru karena ini suara saya jadi merobot begini. Oke, teman-teman semuanya ya, kita foto bersama dulu. Silakan dihidupkan kameranya. Masing-masing bisa screenshot ya. Oke, hitungan ketiga, siap-siap. Oke, literasi, salam literasi. Ya, oke, 1, 2, 3. Ada berapa, Baru? Ada berapa? 8 aja kali ya, atau 3 aja lah, maksimal 3 lah. 3 maksimal, 3 kali ya, ya. Karena banyak banget nih. Sambil teman-teman juga bisa masing-masing screenshot ya. Oke, halaman kedua siap-siap. Ya, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekali lagi, yang terakhir halaman ketiga. Ya. Oke, siap.
Hitungan 3 lagi. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih teman-teman. Terima kasih AE. Terima kasih teman-teman semua. Saya berharap mudah-mudahan KBN jangan lupa buat teman-teman yang tadi terlambat bisa mendengarkan live ini di grup Facebook Komunitas Bisa Menulis Baru. Ya sudah, karena suara sudah seperti ini, saya pamit dulu. Mohon maaf lahir batin. AE, terima kasih. Ya, thank you Cin ya. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Asma, Mbak, makasih banyak.